Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lisan, bisa dipanggil Lisan. Saya berasal dari jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan presentasi pada pembahasan saya, yaitu ilmu ukur tanah. Silakan disaksikan. Konsep ilmu ukur tanah. A. Pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Dalam keseharian kerjanya, seorang surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Meskipun demikian, ia adalah pengambil keputusan apakah bumi ini dianggap datar atau melengkung dengan mempertimbangkan sifat, volume, pekerjaan, dan ketelitian yang dikehendaki. Tujuan pengukurannya antara lain menghasilkan ukuran pada kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luas dan volume tanah, dan memiliki tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Seperti skala 1:500, artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 kali unit jarak pada peta. Baik, B. Instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip pengukuran surveying dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan atau stake out, bangunan-bangunan publik, pengukuran, dan perhitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ukuran tanah nampak dari istilah-istilah matematika, geometri, yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Surveyor Roma disebut juga grammatici karena menggunakan gramma dalam pengukurannya. Tujuan utama pengukuran saat itu adalah untuk membuat sudut dua garis satu dengan lainnya di permukaan tanah. Korobates adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar terbuat dari kayu sepanjang 20. Teleskop ditemukan oleh Lippershey pada 1907. Penemuan ini mempunyai andil besar terhadap perkembangan peralatan survei dalam hal peningkatan ketelitian dan kecepatan pengukuran. Pada 1631, Pierre Vernier, orang Prancis, mempublikasikan penemuan instrumen dinamakan Vernier, yang sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Sebelum teleskop digunakan untuk pengukuran sudut, orang banyak melakukan peep sight sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Instrumen tersebut dinamakan Kirkbrand-Verentor. Dua orang Amerika, Draper dan Young, pada tahun 1830 merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar dengan sembuya tanpa harus melepaskan instrumen ini. Sekarang dinamakan transit. Transit sebenarnya suatu istilah yang untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontalnya. Sehingga posisi menjadi berlawanan. Transit atau telot adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Di Eropa, mula-mula dipakai istilah transit teodolit untuk jenis instrumen ukur ini. Namun pada perkembangannya, orang-orang Eropa menyebutnya sebagai teodolit.
saja, sedangkan orang-orang Amerika menyebut sebagai transit saja. Theodolit ditemukan oleh Roemer, seorang astronom Denmark pada tahun 1690, sekitar seabad kemudian. Instrumen astronomi ini digunakan untuk keperluan survei. Baik, kita lanjut yang C, klarifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan objek dan prosedur yang saling ditupang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan akurasi yang diinginkan, metode penentuan posisi, instrumen yang digunakan, tujuan survei, dan tempat pengukurannya. A. Survei atas dasar akurat. Yang pertama, survei planimetris. Survei ini berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya permukaan bumi itu melengkung. Survei ini berasumsi A. Garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu, unting-unting atau plumb line di satu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. B. Sudut yang dibentuk oleh kode garis semacam ini merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut bidang pada bola. Yang C. Meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Yang kedua, survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketinggian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Perhitungan-perhitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu mempelajari bentuk dan dimensi bumi, yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip dan prosedur matematis untuk penemuan posisi titik-titik di permukaan bumi. Baik, yang selanjutnya yang B, survei atas dasar metode penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi dibedakan antara terestris dan ekstraterestris. Metode terestris digunakan berdasarkan pengukuran dan pengamatan semua dilakukan di permukaan bumi. Sedangkan metode ekstraterestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan oleh objek atau benda angkasa, baik yang alamiah yaitu bulan, bintang, dan kuasar, maupun buatan atau satelit. Ada berbagai metode ekstraterestris yang dikenal sebagai selama ini: astronomi geodesi, fotografi satelit atau SLR, LLR, PLBI, transit, dan GPS. Yang C, survei atas dasar instrumen. Yang pertama, survey chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit terbuka dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Kelemahannya, survei ini sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan dan sulit dilakukan pada tempat-tempat padat. Yang kedua, survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas atau theodolit. Kecepatan dan akurasi traverse bergantung pekerja lapangannya. Sebagai contoh, pada pengukuran batas dirancang pengukuran dengan traverse terbuka. Lalu untuk pengukuran daerah pada rancangan pengukuran traverse tertutup. Survei ini cocok untuk proyek besar seperti pembangunan waduk dan dam. Yang ketiga, survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui theodolit teleskop khusus yang dilengkapi benang-benang stadila dan lensa-lensa analitis. Metode ini sangat berguna bagi lokasi sulit jangkau dalam melakukan pengukuran jarak horizontal langsung. Yang keempat, survei penyipat data atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar atau water test dan rambu. Dalam perencanaan proyek konstruksi, dimulai bangunan kecil sampai dengan bendungan, penting diukur kedalaman galian pondasi, transisi, urugan, dan sebagainya.
Hal ini mungkin dilakukan dengan baik dengan mengukur tinggi relatif permukaan tanah dengan penyipat datar. Yang kelima, plane tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Digunakan untuk pengeplotan garis-garis kontur. Keuntungan survei ini kecil kemungkinan dijumpai pada pengukuran yang tertinggal atau terlupa karena dilakukan plotting langsung di lapangan. Sedangkan kelemahannya tidak direkomendasikan pada medan beriklim lembab. Yang terakhir, survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi akan diadakan. Wilayah ini dibagi menjadi jaringan segitiga-segitiga. Beberapa sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut baseline. Semua sudut diukur dengan transit, kemudian garis-garis lainnya dihitung melalui data-data ukuran baseline, dan sudut-sudut dikoreksi secara rumus-rumus sinus. Baik, yang D, kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional. Meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu harus mendukung dalam diri surveyor yang menghadapi pekerjaan berat di lapangan. Surveyor berkompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan praktis. Pada pengukuran planimetris banyak digunakan geometri, aljabar, dan trigonometri. Untuk kesuksesan kerjanya, karakter dan pola pikir surveyor merupakan faktor potensial lebih penting daripada sekedar pengetahuan teknis. Surveyor harus bisa memutuskan sesuatu dengan tepat dan rasional. Dia harus memiliki kendali emosi, cepat tanggap terhadap rekan-rekan kerjanya, membantu anak-anak buahnya, dan memperhatikan keperluan-keperluan kerja rekan-rekannya itu. Yang E, praktek lapangan. Meskipun nampaknya teori survei planimetris sederhana, praktek di lapangan tidak mudah, bahkan sangat rumit. Oleh sebab itu, pelatihan-pelatihan kepada calon surveyor hendaknya dilakukan dengan arahan yang baik, meliputi keseluruhan kompetensi, metode lapangan, instrumen-instrumen yang terkait, dan pekerjaan kantor. Perlu diketahui, permasalahan survei bisa diatasi dengan metode-metode pengamatan yang berbeda dan dengan menggunakan instrumen yang berbeda. Jelasnya, pengukuran dua batas pojok bidang tanah dapat dilakukan dengan metode perkiraan, dengan langkah, dengan stadia, dengan meteran, dengan pengukuran jarak elektronik atau EDM, atau satelit GPS. Dan yang terakhir, catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan lebih. Para surveyor seharusnya menyadari sejak awal kualitas pekerjaan bergantung pada catatan-catatan lapangan itu. Supaya bermanfaat, catatan lapangan harus terbaca. Untuk itu tidak hanya kejelasan penulisan, tetapi juga hurufnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan lapangan adalah: yang pertama, dilarang melakukan penghapusan. Jika ada kesalahan, cukup dicoret dengan garis atau kemudian data yang benar dituliskan di atas data aslinya. Penghapusan akan mengurangi kesalahan dan ukuran. Gunakan singkatan dan simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Yang ketiga, pastikan indeks DC, nomor halaman, hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatatan, instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Yang keempat, tidak perlu digunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyek survei. Dan yang terakhir, gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Pengecekan berbagai sumber data sangatlah berguna. Baik, segitu saja presentasi yang saya lakukan pada malam hari ini. Tutur kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.